Momen indah dan bahagia yang tidak terlupakan oleh Pendeta Glenn Immanuel bersama sang kekasih yang telah berpulang sempat diungkap oleh mendiang Melita melalui akun sosial media pribadinya. Ya, peserta Indonesian Idol ini pun sempat memposting momen indah kebersamaan mereka terakhir kalinya di saat Natal tahun 2023 lalu, di mana keduanya pun menikmati Christmas dinner berdua di suatu acara. Dalam suatu postingan, mendiang Melita pun juga sempat mengungkap perasaan bahagia sang kekasih yang sangat beruntung dan bahagia karena memiliki kekasih seperti mendiang Melita. Selain itu, momen bahagia lainnya yang mereka rajut bersama saat Melita masuk dalam nominasi ajang penghargaan musik bergengsi AMI Awards 2023 dan berhasil menang untuk kategori lagu produksi berlirik spiritual Kristiani terbaik. Lantas, seperti apa momen kebahagiaan yang tidak terlupakan antara mendiang Melita dengan sang kekasih Pendeta Glenn Immanuel? Dan seperti apa pula romantisnya pasangan ini ketika sedang menikmati waktu bersama? Lalu, seperti apakah duka sang kekasih ketika kini ia ditinggal selamanya oleh Melita Sidabutar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya peserta Indonesian Idol Season 2021 Melita Sidabutar yang mengejutkan banyak pihak sampai saat ini pun masih menyisakan duka yang begitu mendalam di kalbu keluarga dan sang kekasih Pendeta Glenn Immanuel. Kenangan indah bersama sang kekasih sempat ditunjukkan oleh mendiang Melita melalui akun sosial media pribadinya. Di antaranya adalah ketika Melita membagikan momen indah bersama sang kekasih saat keduanya menikmati momen Natal bersama di tahun 2023 lalu. Pada kesempatan itu, Melita bersama sang kekasih menikmati Christmas dinner di suatu tempat di Jakarta. Terlihat betapa romantisnya mereka ketika hadir pada momen tersebut. Sementara itu, Pendeta Glenn pun mengakui jika semua momen kebahagiaan itu membuatnya begitu yakin untuk membawa hubungannya bersama Melita ke jenjang yang lebih serius. Bahkan, mereka pun sudah mendapatkan restu dari orang tua. Christmas Day dinner at Westin. 1 Desember 2023 kemarin ada acara di Westin Christmas tree lighting. Ini aku datang ke sini sekalian Christmas dinner sih karena nggak ada waktu lagi sama Kak Glenn. I have always loved the ambience of Christmas. Ini dekornya juara banget sih. Everywhere is gold tapi nggak too much gitu. And nggak lupa kita disambut sama musik yang memeriahkan malamnya. And this is me doing fit check all over again. Setiap ada spot gitu pasti aku minta Kak Glenn tolong videoin dong. Aku mau fit check. Terus pas aku minta dia yang fit check, dia nggak mau, dia bilang awkward. I don't know how to pose. Despite our busy schedules, puji Tuhan tahun ini bisa kembali merayakan Christmas dinner. Ini early Christmas dinner sih. Ini too early, kayak 1 Desember langsung udah ada dinner. Christmas Carol seperti ini mengingatkan aku pada masa kecil aku. Dulu sama teman-teman les vokal aku tuh suka keliling mall, kita Christmas Carol terus nyanyi persis kayak gini, dan tiap tahunnya pasti tuh momen terpenting di dalam hidup aku, nyanyi-nyanyi keliling mall gitu. Setelah
setelah Christmas tree lighting ceremony-nya, kita mau langsung ke dinner. And again, this is me doing fit check with my boyfriend. Entah cuma aku apa semua orang merasa juga ya, cuman makanan Christmas dinner itu kayaknya kayak 100 kali lipat lebih enak gak sih daripada biasanya. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir menunya bisa jadi sama aja juga sih. Again, ini tentang ambience-nya aja dan bagaimana cara menikmati makanan itu with your favorite person. Aku dan Kak Glenn tuh suka banget ngobrol. Tapi kalau ceritain kenangan Melita cukup banyak ya, dan sampai sih semuanya membawa kebahagiaan, sama seperti yang mungkin orang lihat semua. Melita membawa banyak kebahagiaan buat semuanya, dan terutama juga khususnya saya. Kalau ceritain sih banyak banget, tapi semuanya kebahagiaan. Ya benar, jadi Januari sempat bicara sama papa mama untuk mau ada keseriusan di tahun depan. Jadi udah minta izin ke papa mama untuk jenjang yang selanjutnya. Jadi memang agendanya kita mestinya bulan depan saya sama Melita janjian untuk menghadap ke pendeta Teddy Rusli dari GJT Berias untuk mulai minta tolong untuk dibimbing dalam pernikahan. Kebetulan kenal sama Melita tuh cukup lama karena dulu kami pelayanan di satu gereja di GJT Berias bersama-sama, tapi memang kita baru menjalani hubungan spesial mungkin 3 tahun belakangan ini ya. Feeling pasti nggak pernah ada orang yang punya feeling untuk kehilangan pastinya. Jadi kalau feeling nggak pernah ada. Yang kami mau, kami tetap mau sama-sama sampai kami tua nanti. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah pastinya. Kenangan indah Melita dengan sang kekasih pun juga diungkap oleh Melita di akun sosial media pribadinya. Di mana ketika itu Melita pun bertanya kepada sang kekasih soal bagaimana rasanya menjadi kekasih dari dirinya. Pertanyaan yang diajukan melalui pesan singkat tersebut pun dijawab oleh pendeta Glenn, bahwa dirinya merasa sangat beruntung karena memiliki kekasih yang enak diajak ngobrol dan juga berdiskusi, serta mau menjadi pasangan yang mau belajar memahami sifat pasangan. Kamu orang yang aku butuhkan. Kamu bisa jadi pasangan yang enak diajak ngobrol atau diskusi. Kamu bisa jadi adik yang bisa aku isengin dan jailin. Dan kamu bisa jadi orang yang perhatiin dan sayangin aku juga. Kamu pribadi yang mau belajar dan memahami sifat pasanganmu. Tapi kadang kamu kurang peka, cenderung sedikit kepekaannya. Harus aku bahas dulu, baru kamu peka dan paham. Kamu gampang banget nangis. Dari yang aku bercanda maupun ngomong serius, kamu bisa nangis. Kalau nangis, kadang sotoy, so ajak ribut. Padahal kalau ribut juga gak bisa lama. Kadang belum bisa ambil keputusan atau kurang sikap yang tegas. Tolong belajar pura-pura kenyang, oke? Tapi aku sayang sekali, jawab Glenn melalui pesan singkat kepada Melita yang kemudian diposting di akun sosial medianya. Melita 23 tahun tapi memang pikirannya jauh lebih dewasa, tapi kelakuannya lebih muda. Lucu sekali orangnya, lucu sekali, membawa kegembiraan, kebahagiaan buat saya pribadi, juga buat keluarga, juga buat teman-teman sekitar. Untuk kami punya hubungan yang spesial hampir 3 tahun belakangan ini sih. Melita tuh orang yang simpel banget ya. Melita tuh kayak hidupnya bukan nyantai ya, tapi memang hidupnya tuh selalu ceria. Jadi apa yang dia inginkan ya dia ngomong, dan malah hal-hal yang dia nggak pernah bicarakan dia terima gitu, karena berkat besar ya buat dia. Jadi selama hidupnya dia nggak banyak nuntut orangnya, nggak banyak permintaan, nggak banyak keinginan, tapi memang orangnya jalanin hari demi hari, happy aja gitu jalaninnya. Momen bahagia yang dirasakan Melita juga ditunjukkan ketika ia masuk nominasi di ajang penghargaan musik bergengsi AMI Awards 2023 dan berhasil menang untuk kategori lagu produksi berlirik spiritual Kristiani terbaik. Atas kemenangannya tersebut, Melita pun sempat mengungkapkan bahwa ia merasa sangat bersyukur bukan hanya karena menang,
Tapi ia pun bisa masuk nominasi di ajang bergengsi tersebut. Bersyukur banget tahun ini bisa ikutan AMI Awards. Perasaannya jujur campur aduk banget karena pada awalnya memang gak menyangka untuk masuk nominasi bahkan menang. Outfit aku sebenarnya di sini simple aja, pakai kebaya wisuda aku yang masih muat sampai sekarang. Wow, aku tidak bertumbuh ya, Zay. Terus aku emang hairdo ke salon, aku pengen dikepang gitu, terus low bun. Di sini aku kumpulnya sama teman-teman dari JCC Worship, itu Cece aku, Ciferen. Puji Tuhan, JCC Worship juga masuk nomini, ada JPCC Worship dan juga Symphony Worship. Dari awal dapat undangan, bahkan tahu aku masuk nominasi, rasanya tuh kayak unreal banget. Karena aku tahu acara ini sangat bergengsi dan puji Tuhan aku sangat merasa disayang sama Tuhan Yesus. Kalau kangen pasti saya rasa semuanya kangen, karena saya mungkin kebiasaan dulu kita teleponan 24 jam gitu kali ya. Di kantor juga saya diteleponin sama Melita, minta video call seperti itu. Jadi kehilangan pasti merasa kangen mah pasti. Karena setiap hari saya dengar suaranya yang riang, suaranya yang kayak anak-anak. Kondisi sih sebenarnya fine-fine seperti biasa aja sih. Juga kesibukannya juga nggak sesibuk itu. Memang pada waktu beberapa hari lalu memang jadwalnya memang pas juga lagi nggak terlalu banyak, jadi memang dia banyak istirahat di rumah karena kan mungkin habis dari ibadah pelayanan Natal kemana-mana. Tapi Januari Februari udah banyak istirahat. Ya itu seperti yang disampaikan dari pihak keluarga, karena kan yang mendampingi dari pihak keluarga. Waktu pasca setahu saya udah kosong, Jumat Agung kalau nggak salah ya, Jumat Agung aja pelayanan. Sabtunya memang pas kebetulan lagi kosong nggak melayani, jadi memang ibadah aja sih. Ya memang pas waktu memang kondisinya memang lagi tidak fit seperti biasanya, memang saya dan keluarga nemenin di rumah dan di rumah sakit, dan dia tetap riang seperti biasanya, tetap gembira seperti biasanya. Jadi kami nggak mikir apa-apa lah kan. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara yang lahir pada tanggal 8 Januari 2001, Melita pun juga mengungkapkan sifat sehari-harinya di sosial media. Menurutnya, ia bukan sosok yang begitu kalem seperti yang dilihat oleh banyak orang. Tapi, ia pun memiliki sisi ekspresif, aktif dan suka melucu. Selain itu, Melita pun juga mengaku jika ia sangat mudah untuk menangis. Entah karena mudah merasakan sedih atas apa yang ia lihat atau yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Do you like your job? Well, for me, it's a yes. Selain terbang pelayanan keluar kota, aku juga secara reguler ke kantor Impact Music Indonesia. Dan inilah harinya pas aku lagi nggak keluar kota, jadi main ke kantor dan pastinya buat konten. Jadi pastinya membuat aku senang tuh nggak cuma keluar kota pelayanan, tapi juga bisa enjoy momen-momen kayak gini di rumah sendiri di kantor, brainstorming, banyak bikin konten, foto-foto juga. Inilah sisi aku yang lain kelihatan kalau aku tuh sebenarnya nggak kalem-kalem banget kok. Aku ekspresif dan juga suka ngelucu. Di sisi lain juga ada recording, kadang buat konten, kadang buat lagu juga, tergantung situasinya. Kalau ini aku lagi buat konten, jadi rekaman sebentar aja, jadi kayak quick recording session aja. Aku sih nggak setuju ya kalau rambut dihiraukan aja. But well, dulu aku nggak peduli banget sama rambut aku. Tapi sekarang aku sadar sih bahwa di kerjaan aku itu sangat dilihat penampilan termasuk rambut aku. Dan semakin kesini aku semakin sadar kalau rambut tuh salah satu komponen yang harus menarik juga. Dulu mageran banget, makanya sering banget dikuncir. Tapi ternyata nyediain waktu 5 menit aja untuk nyetok-nyetok kecil kayak gini jadi bikin rapi banget kok. Trust me, nyetok kayak gini nggak nyampe 5 menit kok. Dan setiap harinya aku makin belajar kalau kita luangin waktu untuk lebih fight lagi aja lawan rasa malas itu, pasti hari-harinya semakin semangat, gak mageran, dan pastinya lebih produktif. Ada hari-hari dimana aku merasa kok aku males banget ya hari ini, iseng-iseng makeup dan nyantok, malah muncul tuh ide-ide konten, ide-ide lagu, dan bahkan kadang tuh kayak sok-sokan ide mau masak gitu. Walaupun pasti ada kalanya sih kehabisan ide makeup dan juga hairstyle, tapi kadang gasnya yang aja gitu supaya tuh aku lebih produktif di hari itu. Nah, rambut aku kan sebenarnya tipis dan lurus banget ya, dan aku suka kehabisan ide untuk variasi stylenya. Kasih tau dong, biasanya kalian style rambut kalian gimana? Aku anak bungsu, udah pasti kesabaran aku setipis tisu, tapi dibelah 2 terus basah. Aku anak bungsu, udah pasti dibilang manja, padahal emang princess aja gak sih? Aku anak bungsu, udah pasti dibilang suka mancing emosi, padahal ngomong biasa aja.
Ya nggak? Aku ada musik, dan pasti akan susul. Tapi aku nggak mau sih. Kenal sama Melita tuh cukup lama karena dulu kami pelayanan di satu gereja di Tiberias bersama-sama, tapi memang kita baru menjalani hubungan spesial mungkin 3 tahun belakangan ini. Apa yang nggak bisa paling saya dilupain adalah sifat gampang disayangnya ya. Pasti setiap orang yang kenal Melita pasti menyadari bahwa Melita tuh orang yang gampang banget untuk disayangin, untuk dicintain. Jadi karena anaknya benar-benar positif banget. Bahkan saya pernah cerita pun, saya jalanin hubungan nggak pernah sama sekali tuh ada ribut, nggak pernah berantem karena orangnya pendengar yang baik, nggak ngalah, terus juga penyayang sekali. Menepi dari kenangan indah Melita Sidabutar dengan sang kekasih Glenn Immanuel. Lantas, seperti apa tegarnya Glenn saat menghadapi kepergian sang kekasih untuk selamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai, saya Faradina Mufti. Jangan lupa saksikan Intens tiap hari Senin sampai Sabtu 5 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Meninggalnya Melita Sidabutar, peserta Indonesian Idol season 2021 ini menghadirkan duka yang begitu mendalam bagi sang kekasih Glenn Immanuel Sanjaya. Namun, dalam keyakinannya sebagai orang Nasrani, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena itulah, Glenn pun mengaku sudah ikhlas akan kehilangan Melita selamanya. Dan kini, ia pun merasa yakin bahwa kini sang kekasih pun sudah tidak sakit lagi dan kini hidup bahagia di dalam kerajaan Tuhan di surga. Karena ya saya percaya orang yang di dalam Tuhan saat dia meninggalkan dunia, ya bukan tanpa arah, tapi ada satu jalan menuju kekekalan, keselamatan dalam Tuhan. Jadi saya percaya seharusnya yang lebih berbahagia adalah Melita saat ini. Dan itu yang membuat mungkin kami dan keluarga tegar karena kami tahu Melita jauh lebih bahagia dibanding kami. Hubungan asmara yang dijalin oleh Glenn Immanuel dengan Melita Sidabutar 3 tahun belakangan ini pun sudah masuk ke ranah keluarga. Ya, menurut pengakuan Glenn, meninggalnya Melita tidak akan menjadi akhir hubungan baik yang sudah terjalin antara ia dengan keluarga mendiang Melita selama ini. Bahkan, ia pun juga mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap menyayangi dan juga menjalin hubungan baik serta menjaga keluarga mendiang Melita Sidabutar yang ditinggalkannya. Jadi memang sebenarnya saya kenal papa mamanya Melita tuh sudah cukup lama, jauh sebelum kami memulai sebuah hubungan. Jadi waktu pas beberapa hari lalu mamanya pun panggil saya untuk bilang tetap jadi anak tante, tetap jadi anak kami. Ya memang dari awal kita jalan kami berencana untuk memang menjalani hubungan yang serius. Jadi saat kita udah tanya Tuhan, kita juga ada diskusi sama orang tua mendukung, juga kondisi mendukung. Jadi di bulan Januari kemarin kami bicara lah sama papa mama untuk kami mau ke jenjang yang berikutnya lebih serius gitu. Beralih dari pengakuan Glenn Immanuel, kekasih mendiang Melita Sidabutar. Lantas, seperti apakah ungkapan rasa terima kasih keluarga atas lancarnya prosesi pemakaman jenazah Melita dan Melisa Sidabutar di pemakaman San Diego Hills? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.
Dr. Siska Khoir. Jangan lupa jelang 3 juta intens investigasi untuk like, share, dan subscribe ya. Di tengah duka atas meninggalnya Melita Sidabutar, keluarga pun mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa serta ucapan bela sungkawa dari semua yang hadir di acara prosesi pemakaman Melita dan Melisa Sidabutar. Ya, disadari oleh keluarga bahwa berkat dukungan serta doa dari semua pihak, setiap rangkaian menuju prosesi pemakaman Melita dan Melisa bisa berjalan dengan lancar. Izinkan kami untuk kembali memberikan terima kasih, khususnya yang pertama untuk Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih sekali atas supportnya, gereja yang membesarkan kami sampai sekarang ini, ya, telah mendukung kami juga. Terima kasih banyak untuk Ibu Hati Pariaji atas supportnya. Terima kasih untuk Karisto, Kargo, dan seluruh Bapak Ibu pendeta di Tiberias Indonesia. Terima kasih juga untuk Pak Teddy Lusli telah menemani kami dari hari pertama sampai pada proses penguburan makam. Terima kasih banyak Pak. Dan juga Pendeta Renold, Pak Pendeta Renold, terima kasih banyak. Sangat mensupport kami sampai pada saat ini. Kami kembali mengucapkan terima kasih. Lalu kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Albert Tanoni, Bu Intan Tanoni, dan teman-teman dari Impact Music. Terima kasih yang sudah memberikan yang terbaik sampai pada hari ini. Dan juga tak lupa juga Kak Kleman, Kak Sandi, terima kasih banyak Kak supportnya. Lalu pada keluarga besar yang sudah datang, Tulang Doli, Kak Indra, dan semua keluarga besar. Terima kasih untuk semua kebaikan dan Ibu yang di sini. Kami sangat kaget ya. Dari pikiran kami seperti kata Pak Teddy tadi, memang ini tidak mungkin. Kami sendiri tidak mungkin. Tapi seperti lagunya Melita, Yesus penolong setia. Dia bilang agendanya Tuhan itu memang di luar pikiran kami. Terima kasih untuk semuanya. Terlebih juga saya berterima kasih ke keluarga besar kami dari Gula Siahaan, Tulang Ibu Bangani, Bapak Kalco Katama, Bapak Sidabutar, dan semua yang belum bisa sebut satu persatu. Tuhanlah yang memberkati kita semua atas support Bapak Ibu yang luar biasa. Terlebih khusus saya mau kembali mengucapkan terima kasih buat Ibu Eti dan Eti Gembala Sidang kami yang sungguh sangat memperhatikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.